Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you. Hai guys, kembali lagi bersama Enkun di channel Endetsu. Fans Saitama bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man Season 3. Setelah Saitama yang sedang berjalan sendirian di dalam saluran pembuangan air bawah tanah kota Z. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man chapter 94 bagian pertama versi Read OPM atau versi manga stream. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 94 bagian pertama ini, para pahlawan telah sampai di kota Z. Dan mereka disambut oleh ratusan monster yang muncul. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan para pahlawan yang telah sampai di kota Z. Dan mereka mulai memasuki area terlarang. Suasana kota tersebut amat sangat sepi dan tidak ada satupun penduduk yang terlihat di area yang para pahlawan lewati. Saat perjalanan, Child Emperor bertanya kepada para pahlawan lainnya, kemana perginya King? Karena seharusnya dia berada di barisan belakang saat berangkat tadi. Gear Spear memberitahu jika pahlawan kelas S itu berpesan kepada rombongan belakang kalau dia pergi duluan ke pos tempat ia akan masuki, dan meminta lainnya untuk tetap melakukan penyerangan sesuai rencana. Mendengar hal itu, Child Emperor tidak menyangka. Dalam hati dia merasa jika King memang selalu melakukan hal yang di luar dugaan. One Shooter dan Kapten Mizuki sedikit merasa kecewa karena mereka ingin melihat aksi King saat bertarung melawan para monster nantinya. Green, sang pahlawan kelas A peringkat 24 dan pahlawan Nidoru Suta berpendapat jika King mempunyai rencana tersendiri dalam penyerangan ke markas asosiasi monster, dan pastinya dia akan menyelesaikan tugasnya meskipun dibiarkan sendirian. Tidak lama setelah itu, Zombie Man memperingatkan para pahlawan jika di depan mereka ada rombongan monster yang datang. Ternyata para pahlawan tersebut telah disambut oleh puluhan monster yang mulai bermunculan dari balik pemukiman dan dari bawah tanah. Darkseid merasa jika para monster yang muncul terus bertambah semakin banyak. Atomic Samurai menyadari dan memberitahu lainnya jika para monster itu telah mengepung para pahlawan dari segala penjuru. Tiba-tiba ada sebuah kain usang berwarna hitam jatuh di depan rombongan para pahlawan tersebut. Perlahan kain itu mengeluarkan dua tangan yang diselimuti banyak mata. Kedua tangan itu menerbangkan 3 gerbong bangkai kereta yang berada di belakang rombongan para pahlawan dan menjatuhkan ketiga gerbong tersebut untuk menutup jalan tempat para pahlawan masuk sebelumnya. Secara mengejutkan, dari balik bangkai gerbong kereta itu muncullah monster-monster dalam jumlah banyak. Hal tersebut membuat rombongan para pahlawan terkepung dan tidak bisa kabur sama sekali. Kapten Mizuki mencoba melindungi staf Sekingar dan menyuruhnya untuk mundur. Pahlawan Feeder merasa momen yang terjadi sekarang ini akan menguntungkan para pahlawan, karena dengan begitu para monster bisa dibereskan dengan begitu cepat. Sambil mengeluarkan 6 pisau dari kedua tangannya, Feeder bersiap-siap menghadapi para monster yang muncul. Sedangkan Tatsumaki tetap memandangi kain kusut yang terjatuh tadi. Perlahan kain tersebut membesar dan berubah menjadi monster yang memiliki 2 tangan, yang di sekitar lengannya diselimuti banyak mata monster. Ternyata ketiga bangkai gerbong kereta yang terbang dan menutup jalan masuk barusan adalah ulah dari si monster. Dia memiliki kekuatan telekinesis bernama Jagan, atau dalam bahasa Inggris bisa kita sebut dengan Evil Eye. Child Emperor mencoba menghitung jumlah monster yang mengepung mereka dengan kacamata canggihnya. Ternyata diperkirakan jumlah monster yang mengepung para pahlawan sekitar 150 ekor monster, dan jumlah mereka semakin lama semakin bertambah banyak. Setelah itu, Evil Eye menggunakan telekinesisnya untuk menggetarkan area di sekitar kota Z. Tanah jadi terguncang, bahkan ada beberapa gedung di sekitar mereka terangkat ke udara. Kejadian tersebut membuat beberapa pahlawan terkejut melihat besarnya kekuatan yang Evil Eye tunjukkan. Monster Evil Eye memberitahu jika kekuatan yang ia miliki berasal dari mata para monster-monster yang para pahlawan kalahkan sebelumnya. Dan Gyurguru menanamkan mata-mata tersebut ke dalam tubuhnya yang lemah, sehingga dia bisa memiliki kekuatan yang begitu besar. Lalu Evil Eye menjatuhkan gedung-gedung yang dia angkat tadi tepat di atas rombongan para pahlawan. Namun dengan sigap, Tatsumaki mengeluarkan perisai psikisnya tepat di atas ia berdiri, membuatnya tidak terkena reruntuhan dari bangunan tersebut. Para pahlawan di belakangnya sempat mau berterima kasih atas perlindungan yang pahlawan kelas S itu berikan. Akan tetapi, reruntuhan itu malah mengenai mereka semua.
Sedangkan Tatsumaki cuma nunjukin ekspresi konyolnya itu dan gak peduli dengan apa yang terjadi. Para pahlawan kelas A sampai kelas C berteriak satu sama lain dan berusaha menghindari reruntuhan tersebut. Staf Sekinger meminta pertolongan kepada Tatsumaki dan bertanya, kenapa dia tidak melindungi yang lainnya dari serangan itu? Akan tetapi, dengan wajah juteknya itu, Tatsumaki malah bertanya balik, kenapa dia harus melindungi mereka semua? Akhirnya, pahlawan seperti Puri-Puri Prisoner dan Darkseid lah yang berusaha melindungi para pahlawan kelas A sampai kelas C, serta staf Sekinger dari reruntuhan bangunan tersebut. Setelah berhasil diselamatkan, staf Sekinger kembali bertanya lagi kepada Tatsumaki, kenapa dia tidak mau melindungi yang lainnya, dan ada apa dengan dirinya sehingga melakukan hal tersebut? Tatsumaki menjawab, menurutnya daripada meminta pertolongannya, lebih baik mereka semua pulang saja. Karena buat apa para pahlawan pendukung itu ada di sini kalau mengurus diri sendiri saja tidak becus. Mendengar kata-kata kasar yang Tatsumaki lontarkan barusan membuat semua pahlawan pendukung dari kelas A sampai kelas C hanya bisa terdiam. Amaimas yang berada di dekat mereka juga sependapat dengan alasan yang Tatsumaki lontarkan barusan. Dan harusnya mereka itu membantu, bukannya malah mengganggu. Setelah itu, Monster Evil Eye bersiap menggunakan kekuatan telekinesisnya lagi untuk menyerang rombongan para pahlawan. Dengan sombongnya, Tatsumaki menantang monster tersebut sambil berkata jika kekuatan yang si monster miliki bukanlah tandingannya. Monster Evil Eye menjawab jika dia pernah mendengar kabar kalau adik dari Tatsumaki juga pengguna telekinesis. Dia penasaran bagaimana jika dia mencabut dua bola mata milik kedua pahlawan itu. Sambil terbang menggunakan kekuatan psikisnya, Tatsumaki menjawab jika dia akan menggunakan kekuatan yang sesungguhnya dari para pahlawan pengguna telekinesis seperti dia dan adiknya. Perlahan mereka berdua terbang semakin tinggi. Dengan kekuatan telekinesis yang saling berbenturan membuat area sekeliling pertempuran mereka berdua berubah menjadi angin topan. Para pahlawan dari kelas A sampai kelas C yang berada di permukaan terkejut dengan hembusan udara besar dari benturan kekuatan yang mereka keluarkan. Melihat para pahlawan yang sedang lengah, para monster yang mengepung tadi langsung berlarian menyerang rombongan para pahlawan lainnya. Akan tetapi dengan sigap para pahlawan dari kelas A sampai kelas C langsung mengalahkan para monster satu persatu. Mereka tidak terima jika disebut sebagai pengganggu atau bahkan jadi beban untuk para pahlawan kelas S. Dimulai dari Twin Tail, sang pahlawan kelas A peringkat 11. Dia bertarung dengan cara juggling sambil melemparkan bola, pemukul, dan pedang untuk menyerang para monster. Setelah itu, ada One Shooter yang menembaki monster sniper yang berada di atas gedung dengan jarak yang amat sangat jauh. Tidak sampai di situ saja, pahlawan One Shooter juga bisa menembak dengan jarak dekat untuk melindungi dirinya dari serangan monster secara langsung. Lalu ada pahlawan kelas A peringkat 24 bernama Green yang mengeluarkan akar-akar pohon dari balik tangannya dan mengikat para monster yang menyerang. Setelah itu, dia meminta tolong pahlawan Mikazuki untuk menghabisi para monster yang sedang terikat tersebut. Dengan pisau bulan sabitnya, pahlawan Mikazuki menebas para monster satu persatu. Lalu ada Narcissus, pahlawan kelas A peringkat 29 yang kali ini unjuk gigi. Sambil bergaya layaknya bintang film, dia meminta Amaimas untuk melihat aksi bertarungnya. Saat ada monster yang menyerangnya, pahlawan Narcissus langsung memukuli monster tersebut berkali-kali dan mengakhiri serangannya dengan bergaya layaknya seorang artis yang baru selesai berdansa. Amaimas yang baru pertama kali melihat pahlawan Narcissus bertarung terkejut dan merasa jika si pahlawan itu ada potensi bakat untuk menjadi seorang bintang. Setelah itu kita diperlihatkan pahlawan Feather yang bertarung dengan menggunakan 6 pisau panjang yang berada di kedua tangannya dan menghabisi beberapa monster dengan cara melompat dan menebas mereka sambil berputar-putar di udara. Berikutnya ada Shadow Ringu, pahlawan kelas A peringkat 32 yang menyerang beberapa monster menggunakan shuriken. Namun dari arah belakang ada seekor monster yang menyerangnya dan menebas dengan kapak. Akan tetapi tubuh dari si pahlawan yang terkena tebasan tersebut malah berubah menjadi kayu. Dan secara mengejutkan, Shadow Ringu memenggal kepala si monster dari arah belakang. Selesai mengalahkan monster tersebut, tiba-tiba datanglah Flashy Flash dengan kecepatan kilatnya menghampiri Shadow Ringu. Si Flashy Flash memuji pahlawan itu dan bertanya, dari mana dia belajar gerakan barusan. Namun dengan malu-malu, Shadow Ringu berlari menjauhi pahlawan berboni itu, sambil berkata jika dia berbeda dengan dirinya. Dalam hati, Flashy Flash juga menyadari dan dia tahu akan hal tersebut. Karena di tempatnya dulu tidak ada wanita seperti pahlawan barusan yang bisa menggunakan gerakan seperti itu. Ternyata Shadow Ringu itu adalah pahlawan perempuan ya guys. Child Emperor yang berdiri di sebelah staf Sekinger merasa kagum dan memuji kerja keras dari para pahlawan pendukung. Dia tidak menyangka jika kemampuan para pahlawan kelas A sampai kelas C tersebut mampu bekerja melebihi ekspektasi yang bocah jenius itu perkirakan.
Staf Sekinger memberitahu Chad Emperor jika mereka itu adalah pahlawan kelas A. Sekinger menambahkan, andai tidak ada pahlawan kelas S, maka merekalah yang akan menjadi pahlawan kelas top. Selain itu, pahlawan kelas B sampai kelas C yang Sekinger panggil juga mempunyai kemampuan bertarung yang tinggi. Selanjutnya, kita diperlihatkan pahlawan kelas B peringkat 29 bernama Daboruhoru yang sedang bertarung melawan dua monster. Pahlawan kelas B itu mengalahkan kedua monster tersebut dengan cara menembakkan meriam cahaya dari kedua lubang senjata yang menempel di depan hidungnya. Setelah itu, ada pahlawan kelas B peringkat 50 bernama Jetto Natsugai yang bertarung melawan seekor monster dengan cara memukulnya secara bertubi-tubi. Jetto Natsugai adalah salah satu pahlawan cyborg yang telah mengupgrade tubuhnya, mirip seperti Genos. Sayangnya, daya serang dari pahlawan satu ini tidak sehebat murid dari Saitama itu, guys. Pahlawan Nidori Suta tidak mau kalah. Dia bertarung melawan para monster menggunakan bola besi berduri yang dia ikat dengan rantai. Satu persatu para monster dapat dikalahkan. Kelebihan dari serangan bola besi milik Nidori Suta adalah dia bisa menggerakkan arah dari serangan bola besi yang ia lempar sesuai keinginannya, sehingga serangannya dapat memantul dan menyerang monster satu ke monster lainnya. Sambil percaya diri, Nidori Suta berkata kepada para monster jika senjata yang ia gunakan sudah menjadi bagian dari tubuhnya dan percuma saja untuk memprediksi gerakan dari senjata besinya itu. Secara tak terduga muncul monster berbentuk bor yang menyerang Nidori Suta tepat di samping dia berdiri. Namun dengan mudahnya Nidori Suta memukul si monster menggunakan bola besinya tersebut. Setelah itu Nidori Suta berlari menyerang dan menghabisi para monster yang ada di depannya secara membabi buta. Kita berpindah lagi. Kali ini diperlihatkan Kapten Mizuki yang akan unjuk kemampuan. Dia melemparkan peluit kepada staf Sekinger dan memintanya untuk meniupkan saat Kapten Mizuki sudah siap untuk menyerang. Alasannya biar si kapten bisa makin semangat untuk mengalahkan para monster yang ada. Kapten Mizuki mengambil kuda-kuda untuk bersiap berlari. Setelah itu, staf Sekinger meniup peluit tersebut. Seketika, Kapten Mizuki berlari ke arah para monster yang ada di hadapannya. Lalu dia memanjangkan tongkat mistarnya dan menabrakkan tepat di perut salah satu monster. Setelah itu, sambil menjatuhkan si monster, Kapten Mizuki menggunakan tongkat mistarnya untuk melompati kerumunan monster yang ada di depannya. Saat melayang di udara, pahlawan itu merubah tongkatnya lagi menjadi tombak dan melemparkannya ke arah salah satu monster yang ada di depannya, membuat si monster mati tertusuk oleh tombak tersebut. Tidak sampai di situ, Kapten Mizuki menggunakan tombaknya yang sedang menusuk seekor monster untuk menyerang gerombolan monster yang mengepungnya dengan cara mengayunkan dan memutarnya sambil memukul para monster satu persatu. Setelah itu, serangan tersebut ditutup dengan jasad monster yang tertusuk tadi dilemparkan ke arah monster-monster yang ada di hadapannya. Akan tetapi, secara mengejutkan, ada dua monster cebol berbentuk semangka yang menyergap Kapten Mizuki dari arah samping. Hal tersebut membuat pahlawan kelas B itu tidak bisa bergerak. Namun dengan sigap, Kapten Mizuki langsung menjepit kedua monster cebol itu menggunakan kedua lengan dan pahanya. Akan tetapi, ada beberapa monster yang mendekati Kapten Mizuki dan malah menginjak-injak pahlawan kelas B itu berkali-kali agar mau melepaskan kedua monster yang dia jepit tersebut. Namun tiba-tiba, Super Alloy Darkshine datang dan menghancurkan monster-monster itu dengan sekali pukul saja. Setelah itu, Kapten Mizuki membasmi kedua monster cebol berbentuk semangka tersebut dengan menjepitnya sampai hancur. Berikutnya, kita diperlihatkan Fudobatora Futoshi, sang pahlawan kelas C peringkat 66, yang berputar-putar dan berlarian menghindari serangan dari para monster. Monster-monster itu kesulitan menyerang pahlawan Futoshi, karena meski gendut, Futoshi memiliki tubuh yang lincah dan dapat menghindari setiap serangan monster dengan gerakan yang akrobatik. Lalu ada pahlawan kelas C peringkat ketiga bernama Kaibaku no Seru yang sedang berhadapan dengan tiga monster. Dengan cepat, Kaibaku no Seru menyerang ketiga monster itu menggunakan tali yang ia bawa dan berhasil menghentikan pergerakan dari ketiga monster tersebut dengan cara mengikat mereka. Setelah itu diperlihatkan pahlawan Gearspear yang dikepung 4 monster besar. Namun bukannya melawan atau lari, pahlawan itu malah jongkok dan berusaha memfokuskan diri agar dapat mengeluarkan kekuatan psikisnya dari dalam helmnya itu. Namun tiba-tiba keempat monster besar tersebut hancur seketika. Gearspear mengira jika serangan barusan berasal dari kekuatannya yang telah berhasil diaktifkan. Padahal yang sebenarnya Bushidrill dan Okamaitachi lah yang menebas keempat monster tadi. Di sisi lain, ada Staf Sekinger yang tidak mendapat penjagaan. Dia sedang dikejar oleh seekor monster. Beruntung ada pahlawan kelas C peringkat ke-300 bernama Poison yang langsung melindungi staf tersebut. Poison mengeluarkan 2 bilah pisau dan mengayunkannya beberapa kali untuk melukai si monster. Namun Staf Sekinger merasa jika serangan barusan tidak dapat membunuh si monster karena terlalu lemah. Namun Poison menjawab jika dia tidak perlu luka besar dalam mengalahkan setiap monster yang muncul,
karena dia telah menaruh racun mematikan di dalam pisaunya. Benar saja, tiba-tiba monster yang diserang Poison tadi langsung kejang-kejang sambil keluar busa dari mulutnya. Poison bertanya kepada staf Sekingar, apakah staf tersebut tidak bisa bertarung sama sekali? Karena jika benar begitu, maka hal itu akan sangat membebani para pahlawan lainnya. Akan tetapi, secara mengejutkan, staf Sekingar mengeluarkan sinar laser dari mata kanannya dan menyerang monster yang sedang keracunan tersebut. Sambil percaya diri, staf Sekingar berkata jika dia bisa sedikit bertarung karena dulu pernah mengikuti ujian masuk menjadi pahlawan, walaupun pada akhirnya tidak bisa lolos. Beberapa saat setelah itu, akhirnya semua monster dapat dikalahkan tanpa ada satupun korban dari pihak pahlawan. Bahkan sebagian pahlawan kelas S belum sempat ambil bagian dalam pertarungan barusan. Apakah setelah ini akan ada serangan lanjutan dari asosiasi monster? Lalu bagaimana kabar dari Saitama yang udah berada di bawah tanah sebelumnya? Sayang sekali, scene cerita manga One Punch Man chapter 94 bagian pertama telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man chapter 94 bagian pertama yang ending scene-nya memperlihatkan para pahlawan yang berhasil mengalahkan para monster di permukaan kota Z dengan mudah. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian langsung dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram jangan lupa follow IG Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man season 3 selanjutnya.